Jadi kronologinya karena Papa kan jadi berita yang beredar ini bahwa Papa dirawat di rumah sakit Carolus atau yang di daerah Salemba itu. Jadi sebenarnya cerita itu tidak Papa bukan di Carolus itu, tapi melainkan salah satu di rumah sakit di Bekasi. Jadi kronologinya Papa setelah pulang dari rumah sakit yang di daerah Salemba itu, yaitu rumah sakit Carolus itu, Papa udah diperbolehkan pulang karena hasil tes lab darahnya itu normal. Jadi diperbolehkan untuk pulang. Namun di saat sampai rumah, Papa merasa tidak fit kembali. Jadi setelah 2 hari sampai 3 hari ke depan, ternyata Papa masih lemas. Akhirnya pada kemarin tanggal 16 Maret jam 7, karena kita di kamar yang kebetulan kita tidur di kamar yang berbeda kan, 11 sahur saya kembali tidur. Nah, jam 7 pagi Papa nelpon untuk minta diantarkan ke rumah sakit karena bilang katanya Papa udah nggak kuat, ingin ke rumah sakit, minta diobatin segera mungkin karena udah sangat amat lemas gitu. Kalau boleh tahu ayah sendiri mengalami sakit jantung cukup lama atau seperti apa, Pak? Untuk penyakit jantungnya itu sebenarnya udah lama karena sempat dipasang ring pada jantungnya pada tahun 2015, udah lama itu. Tapi untuk isu soal sebelumnya kena serangan jantung dulu itu benar, Mas? Untuk kena serangan jantungnya itu sebenarnya bukan kena serangan jantung ya, namun jantungnya menjadi lemah. Tapi bukan kayak serangan tiba-tiba gitu sih. Jadi mungkin isunya tidak 100% benar. Oke Mas, mungkin sempat beredar juga nih video bahwa Om Doni masuk ke ICU, benar nggak sih Mas saat ini? Untuk video, maksudnya dokumentasi foto kali ya? Iya betul. Papa sekarang lagi ditangani di dalam ICU. Namun jika teman-teman atau warga orang-orang lain mempunyai foto tersebut, mohon segera di take down, jangan di-upload di media sosial karena dari rumah sakitnya sendiri undang-undang tidak boleh mendokumentasi di dalam ruang ICU tersebut. Jadi jika yang mengupload video atau foto tersebut masih mengupload video atau foto tersebut di media sosial, kita bisa ambil ke jalur hukum. Semoga video atau fotonya segera di take down gitu sih. Mas, mungkin Om Gatan sendiri, Om Doni sendiri sakit sebenarnya udah dari lama ya Mas ya, berarti? Ya udah dari awal kena penyakit jantung itu 2015 saat akhirnya diputuskan untuk memakai ring dalam satu jalur di jantungnya. Yang lainnya mungkin ada lagi? Untuk kondisi terkininya jauh lebih baik kah Mas dari pertama kali dirawat tanggal 16 itu untuk hari ini? Untuk kali ini alhamdulillah mungkin dari efek yang harus dipaksa untuk istirahat tersebut, alhamdulillah tadi pagi saya dapat kabar katanya untuk untuk rekaman nadinya udah stabil alhamdulillah. Namun kita juga nunggu kabar baik lainnya sih dari yang jaga di sana. Untuk selanjutnya akan ada apa langkah yang dilakukan dari pihak rumah sakit untuk memulihkan kondisinya Om Doni sendiri? Untuk itu sih aku belum tahu ya, belum dapat informasi, tapi kita mengharapkan yang baik aja sih. Semoga kita sekeluarga mengharapkan Papa untuk segera dicabut obat biusnya, maksudnya dalam posisi harus sudah siap ya dicabut dicabut obat biusnya itu agar kita bisa komunikasi. Kita sebenarnya udah kangen Mas untuk komunikasi secara langsung karena sekarang gitu jatuhnya kayak komunikasi satu arah, nggak dibalas gitu sama Bapak. Gitu. Tapi untuk keluarga boleh masuk ke dalam ruang ICU-nya terbatas atau gimana sih Mas Kesan? Kalau dari keluarga pun juga emang dari pihak rumah sakitnya harus dibatasin, walaupun kita keluarga tetap harus 2 orang saja yang masuk dan harus dijaga oleh 1 orang, tapi dijaganya pun bukan di dalam ruang ICU-nya tersebut, yaitu di ruang tunggu gitu.
Mas Gasan, mungkin sebelumnya aktivitas dari Om Doni sendiri memang apakah padat atau seperti apa Mas sehingga beliau akhirnya drop kembali? Aktivitasnya lumayan padat dan padatnya itu cenderung di cukup malam hari, jadi kualitas tidurnya terganggu. Orang sehat pun jika kualitas tidurnya terganggu mungkin dapat sakit. Jadi apalagi orang apa yang udah ada penyakit seperti ini malah tetap beraktivitas pada malam hari gitu. Mungkin dari anak-anak dan istri sendiri sempat melarang nggak sih untuk aktivitas ayah sendiri Kak gitu? Pastinya kita juga melarang lah untuk kesehatan sendiri. Siapa sih yang mau orang tuanya sakit gitu. Jadi kita udah sering ngasih tahu, namun masih ada sedikit sikap rebel dari papa. Jadi sikap nggak apa-apa kok, aman, papa aman gitu. Tapi ujung-ujungnya malah gini. Gitu yang paling kita takutkan. Kagasan ini kan banyak masyarakat yang turut mendoakan Om Doni nih agar cepat sehat. Mungkin dirimu sendiri menanggapi seperti apa sih Mas? Yang mendoakan, alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mendoakan. Semoga kedepannya kita dapat kabar baik ya dari pihak rumah sakit. Nah, Papa udah bisa fit lagi, gitu aja sih. Mas, mungkin untuk konsumsi sendiri, jadi termasuk makan yang sehat atau kayak gimana sih, Om Doni? Konsumsi sebenarnya sayangnya setelah itu konsumsi Papa tidak teratur ya. Jadi ternyata kalau nggak salah kemarin dokter sempat bilang ada gangguan juga di bagian ginjalnya sama lambungnya. Nah, jadi sebenarnya yang memicu Papa akhirnya masuk ke dalam rumah sakit yang ini sampai masuk ruang ICU ini tidak menerima makanan. Jadi Papa tidak ada nafsu makan untuk makan. Jadi sekarang akhirnya makanannya itu dialihkan melalui bus gitu. Dan untuk ginjalnya sendiri seperti apa sekarang Mas kondisinya? Itu saya belum bisa konfirmasi, belum dapat informasi yang jelas saya dari pihak rumah sakitnya. Jadi takutnya terjadi miskom jika disampaikan. Jadi untuk update sekarang terkait tentang kesehatan jantungnya dong ya Mas ya? Iya. Jadi karena itu yang paling utama sih yang menyebabkan masuk rumah sakit itu jantung. Jadi kita harapkan mendapat informasi terkait jantungnya secara Oke guys, ada lagi guys? Udah aman. Aman ya. Oke, Mas Gasan mungkin terima kasih Mas Gasan atas infonya. ya, terima kasih juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.